Bab 358. Pertarungan. 200 pedang hitam dengan api hantu dan bara api membentuk formasi pedang melingkar di udara, genderang api dan jiwa pedang menyebar darinya. Pada saat ini, cahaya pedang formasi ini hampir menutupi terik matahari di atas 9 langit. Semua orang klan iblis mundur. Klan alam baka mundur. Hampir bersamaan, teriak Kelvin Mo dan Sol terdengar. Ada nada kecemasan dalam suara mereka. Terlihat mereka menghadapi formasi pedang warrior yang dengan sangat berhati-hati, bahkan bisa dikatakan takut. Memandang formasi pedang di atas langit, terpancar warna kewibawaan di mata Yanti Mo. Jika hanya formasi pedang sederhana, sekalipun diberkahi dengan niat membunuh 6 kali lipat, dia juga tidak akan seperti itu. Bagaimanapun, formasi pedang ini adalah berkah dari benda spiritual langit dan bumi. Di depan benda spiritual langit dan bumi ini, peran sarung kuno di tangannya tampaknya tidak begitu efektif. Yanti Mo menarik napas dalam-dalam, lalu embusan angin bertiup dari udara tipis di sekelilingnya. Kecepatan angin semakin cepat dan semakin cepat, sementara sosok Yanti Mo semakin ringan dan ringan. Pada akhirnya, tampaknya telah bergabung dengan angin dan menghilang langsung di tempatnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang Cian muncul di sekitar badai. Tidak hanya Yanti Mo, bahkan Juno Mu saat ini memiliki wajah yang serius. Begitu pula dia tidak takut pada formasi pedang, tetapi api hantu, terhadap benda spiritual langit dan bumi ini, dia secara alami tidak asing. Jika bukan karena segel Raja Manusia, dia pasti telah dibakar menjadi abu oleh benda spiritual langit dan bumi. Dan sekarang, benda spiritual langit dan bumi ditambah formasi pedang, ditambah jiwa pedang pembunuh 6 kali lipat, kekuatannya akan meningkat sampai sejauh mana. Pada saat ini, segel Raja Manusia di tangan Juno Mu mulai berputar dengan cepat, dan cahaya keemasan bersinar darinya. Pada saat yang sama, 9 naga energi emas raksasa mulai berputar, naik ke langit, kemudian melayang di atas kepala Juno Mu. Kelvin Mo dan Sol juga tidak bermalas-malasan. Setelah keluar dari suku masing-masing, keduanya memandang formasi pedang dengan bermartabat, lalu energi hitam, energi iblis tercurah dari mereka berdua. Kali ini warrior yang bermata merah. Di sekelilingnya, jiwa pedang pembunuh sengit mengamuk, menyaksikan Kelvin Mo, Yanti Mo dan lain-lain, warrior yang berkata dengan wajah muram, "Kamu ingin membunuhku? Ayo sini." Setelah itu, formasi pedang di atas langit jatuh tajam. Ekspresi Kelvin Mo dan yang lainnya berubah. Mereka tidak ragu-ragu, dan masing-masing menunjukkan metode mereka sendiri. Bro. Formasi pedang mendarat, terdengar suara keras di lapangan. Gelombang api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar di bawah kota kuno. Kemanapun ia lewat, tanah hangus dan ada jurang yang sangat besar. Itu terus muncul di lapangan dan momentumnya sangat mengejutkan. Melihat lautan api dan gelombang udara yang menenggelamkan Kelvin Mo dan yang lainnya, ada keheningan yang mati di atas tembok kota. Semua orang tercengang seperti ayam kayu, selain kaget, mereka terkejut. Apakah ini dibuat oleh seorang pendekar hitam alam pemenang? Ya Tuhan, takutnya bahkan para master spiritual alam tidak dapat melakukannya. Warrior yang ternyata semenakutkan ini. Bagaimanapun, nama pendekar hitam warrior yang akan menyebar ke seluruh benua pendekar hitam dalam pertempuran ini. Di suatu tempat, mata Bravo sedikit menyipit, dan ada warna serius di matanya. Dia berbisik, "Api hantu, makhluk spiritual peringkat keempat di antara benda makhluk spiritual dari 5 elemen api." Benar-benar mengejutkan bahwa benda spiritual ada di tangannya.
Di bawah kota kuno, gelombang api menghilang dan lubang besar yang dalam dengan panjang hampir 100 meter muncul di mata semua orang dengan mengejutkan. Lubang yang dalam itu beberapa puluh meter dan di dalam lubang itu, ada hitam hangus yang tak terhitung jumlahnya. Api menyala secara spontan di dalamnya, seperti lubang api besar. Lalu di mana orangnya? Tentu saja semua orang ada di lubang saat ini. Semua orang bisa dikatakan sangat malu saat ini. Wajah mereka gelap dan pakaian mereka compang-camping. Terutama Yantimo, area kulit putih yang luas terbuka di udara, tentu saja, yang lebih penting. Pada saat inilah tidak ada dari mereka yang berdiri. Wajah beberapa orang saat ini dapat digambarkan sebagai sangat jelek. Meskipun mereka menggunakan kartu mereka sendiri dan masing-masing menerima pukulan yang mengerikan, penampilan malu mereka diperlihatkan kepada banyak orang, dan yang paling memalukan, beberapa dari mereka ternyata menjadi seperti ini hanya oleh satu orang. Apalagi Yantimo, sebagai kaisar pedang, sangat malu di depan kultivator pedang. Ini memalukan baginya. Kulit pucat itu agak menakutkan dan sedikit berhati-hati. Namun, pada saat ini, 200 pedang hitam yang terendam ke dalam tanah tiba-tiba bangkit dari tanah, disertai dengan 200 pedang hitam ada api kecil. Melihat adegan ini, Kelvin Mo dan yang lainnya melompat. Masih mau menyerang? Tentu saja iya. Berdiri di tepi lubang yang dalam, warrior yang mengangkat tangannya dengan sombong, mengendalikan 200 pedang hitam dan api hantu bawah untuk bergabung. Awalnya, dia hanya bisa menggunakan formasi pedang api hantu sekali, lagi pula energi hitamnya tidak seberapa. Tapi kali ini warrior yang kesal. Karena orang-orang ini semua ingin membunuhnya, maka semua orang bersama-sama membunuhnya saja. Setelah melepaskan formasi pedang api hantu sekali, dia memberikan dirinya batu energi tingkat terbaik. Di bawah pengaruh energi hitam dipulihkan dengan gila-gilaan. Meskipun seluruh pusaran pusat energi tidak pulih, tetapi energi hitam saat ini sudah cukup baginya untuk melemparkan formasi pedang api hantu. Bahkan jika formasi pedang api hantu tidak dapat membunuh orang-orang ini, warrior yang ingin mereka semua terkelupas. Formasi pedang besar melayang di langit, dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit, seolah-olah kiamat akan datang. Pedang hitam berputar dengan kecepatan tinggi, dan saat berputar, jiwa pedang pembunuh dan api terus-menerus menyembur keluar. Momentumnya menakutkan. Di dalam lubang, dalam tatapan serius Kelvin Mo dan yang lainnya, masih ada sedikit kemarahan. Apakah warrior yang benar-benar memperlakukan mereka orang yang mudah ditindas? Untuk mempertahankan kekuatan mereka tidak memilih untuk memainkan kartu mereka seperti warrior yang. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah menara naga. Namun, saat ini warrior yang malah terlalu menindas dan kemudian, boom! Di dalam lubang, Junomu membanting kaki kanannya ke tanah dan naik ke langit. Naga energi emas besar tiba-tiba melintas di sekelilingnya, dikelilingi oleh naga itu, Junomu berteriak. Segel Raja Manusia di tangannya terlempar ke atas, bangkit melawan badai, dan langsung berubah menjadi segel naga dengan lebar 100 meter dan panjang lebih dari 100 meter. Warrior yang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Wajah pucat Junomu memiliki jejak kengerian. Melihat warrior yang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, benda spiritual langit dan bumi. Aku ingin melihat, apakah benda spiritual langit dan bumimu yang kuat atau segel Raja Manusiaku yang kuat? Pada saat ini, angin bertiup. Terlihat Kelvin Mo memegang pistol Dewa Alam Baka melayang ke langit.
Pistol Dewa Alam Baka menunjuk ke warrior yang dan berkata, "Aku tidak ingin menyiksamu perlahan, tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu." Kata-kata itu jatuh, dan sisik misterius muncul dengan aneh pada Kelvin Mo. Setelah menarik napas, sisik-sisik ini menutupi seluruh tubuh Kelvin Mo kecuali matanya. "Hidupnya adalah milikku." Pada saat ini, raungan marah bergema di dalam lubang. Semua orang melihat ke sana. Yanti Mo naik ke langit. Di sekelilingnya, serangkaian cahaya pedang terus berkedip, dan setelah terbang keluar dari lubang, Yanti Mo mengangkat sarung kuno, dan tiba-tiba berteriak, "Tarik!" Lagi pula, kecuali 200 pedang hitam warrior yang, semua pedang pendekar hitam di tembok kota mengeluarkan bunyi pedang, lalu berbelok dan tenggelam ke dalam sarung kuno itu. Setelah 2 napas hening, pedang raksasa energi cian besar tiba-tiba keluar dari sarung kuno. Pedang raksasa itu besar, panjangnya sekitar 30 kaki dan lebar 10 kaki. Selain itu sangat padat, seperti esensinya. Melihat pedang raksasa ini, mata warrior yang sedikit menyipit, dan jantungnya bergerak. 200 pedang hitam di atas langit tiba-tiba tumpang tindih menjadi pedang asli yang tidak lemah, pedang raksasa energi biru. Nyala api berukuran besar melekat pada pedang besar yang sebenarnya. Tiba-tiba, nyala api segera membungkus seluruh pedang besar dan pedang api muncul. "Pergi!" warrior yang memerintahkan dengan suara dingin. Pedang api berputar dengan keras. Nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah dan untuk sesaat hening, tiba-tiba ditembakkan. Pedang raksasa energi cian juga ditembakkan. Dalam keterkejutan mata semua orang, kedua pedang raksasa itu bertabrakan, dan dalam sekejap, boom! Ledakan energi bergema di langit. Lapisan gelombang udara dan gelombang api yang menakutkan tiba-tiba menyebar di udara. Di bawah pengaruh gelombang udara dan gelombang api yang menakutkan ini, seluruh ruang mulai terdistorsi. Gelombang udara dan gelombang api langsung menenggelamkan warrior yang dan Yanti Mo. Ketika semua orang terkejut, cahaya pedang ungu tiba-tiba keluar dari gelombang udara dan gelombang api. Kemudian, gelombang udara ditembakkan. Seperti sepotong kain dipotong oleh pisau tajam, ombak membelah lubang besar dalam sekejap. Warrior yang memegang pedang hitam dan muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, mata warrior yang merah. Niat jiwa pedang pembunuh terus-menerus mengamuk di sekelilingnya, menyebabkan udara di sekitarnya terus-menerus terpotong dan hancur. Gumpalan api tipis, seperti peri, mengelilingi pedang hitam, membuat pedang hitam tampak seperti warna api merah yang aneh. Anehnya, warrior yang tidak ada hubungannya di bawah gelombang udara dan api yang menakutkan. Warrior yang tentu saja baik-baik saja. Dia baik-baik saja karena ketika gelombang udara dan api menerpanya, dia menggunakan domain pedang dan menggunakan domain pedang untuk menghubungkan gelombang api itu dengannya. Gelombang udara menolak. Dia menggunakan domain pedang kurang dari 1 tarikan napas. Ada gelombang api dan gelombang udara untuk menutupinya, jadi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menemukan domain pedang miliknya. Dan bagaimana dengan Yanti Mo? Pada saat ini, Yanti Mo sudah puluhan meter jauhnya. Dibandingkan dengan warrior yang, dia tampak lebih berantakan. Di sekelilingnya, embusan angin terus berputar, dan di depannya, ada sarung kuno hitam. Dia terus melepaskan cahaya pedang untuk menahan gelombang api dan udara untuknya, tetapi meskipun demikian, dia masih terpengaruh. Wajah, lengan, dan kulitnya merah seperti terbakar. Jelas, itu disebabkan oleh api hantu. Melihat Yanti Mo, warrior yang menyeringai,
kemudian pindah ke depan Yantimo. Tetapi pada saat ini, sarung kuno di tangan Yantimo tiba-tiba terlepas dari tangan Yantimo, kemudian dengan percaya diri melesat ke arah warrior yang pedang hitam itu hidup dan melindungi tuannya dengan sendirinya. Melihat bahwa sarung kuno itu melindungi, warrior yang memancarkan rasa permusuhan di matanya, dan berteriak dengan marah, "Pergi!" Setelah kata-kata itu jatuh, api hantu berubah menjadi nyala api dan bergerak, menuju sangkar sarung kuno. Setelah api hantu menyeret sarung kuno, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan langsung mendatangi Yantimo. Ketika wajah Yantimo berubah dan ingin menyerang, pada saat ini, sebuah kekuatan teror tak kasat mata tiba-tiba menyerang tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, Yantimo merasa seolah-olah sedang dipasangkan pada kuk yang tak terlihat. Kekuatan seluruh tubuh, bahkan jiwa, ditindas dengan kuat, dan jiwa pedangnya tidak dapat ditampilkan di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat ini, cahaya pedang menembus dadanya. Mata Yantimo tiba-tiba melebar dan mulutnya terbuka, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menerima pedang, warrior yang melirik Yantimo dengan samar, lalu berkata, "Ternyata yang disebut Kaisar Pedang hanya seperti itu." Bersambung.